Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari. Kita ikuti bersama. Ayo deh, masuk TV nih deh. Masuk TV nih. Masuk IG gue. Pak, suruh diangkat dong. Angkat dikit. Aku dulu. Tahu mana? Sudah? Sudah? Kita mulai rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kami izin melakukan press release update perkembangan penyidikan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi tanggal 20 Februari 2023. Pada kesempatan yang baik ini, kami didampingi oleh beliau-beliau dari berbagai instansi. Yang pertama adalah Ibu PLT Asdep Pelayanan AMPK atau Anak Memerlukan Perlindungan Khusus dari Kantor Kementerian PPA. Terima kasih Ibu Atir Atwirlani, mohon maaf sudah berkenan hadir. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami juga didampingi oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ibu Diah Puspitarini. Terima kasih Ibu, mohon izin. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami didampingi oleh Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendali Penduduk atau PPAPP Jakarta Selatan, Bapak Fatur Rohim. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Rekan-rekan sekalian, beberapa waktu yang lalu kami sudah menjelaskan tentang kasus kekerasan terhadap anak. Saat itu kami telah menetapkan tersangka saudara MDS 20 tahun. Kemudian tadi malam berdasarkan pengumpulan fakta-fakta, barang bukti, kemudian alat bukti, kemudian kami lakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi secara intensif dan berkesinambungan, dan semuanya harus berlandaskan pada SOP yang berlaku dalam proses penyidikan tindak pidana. Maka kami mendapatkan sebuah fakta baru yang akhirnya mengarah pada saudara S alias SLR PL usia 19 tahun
warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, yang merupakan teman dari tersangka MDS atau tersangka sebelumnya, yang akhirnya kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kronologis yang dialami oleh tersangka SLR PL alias S ini adalah di awal atau sekitar bulan Januari tahun 2023, tersangka MDS mendapat informasi dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Setelah anak AG dikonfirmasi oleh tersangka MDS, akhirnya di tanggal 20 Februari 2023, tersangka MDS menghubungi tersangka S, kami persingkat menjadi S saja ya, tersangka S. Kemudian tersangka S bertanya, "Kamu kenapa?" Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi. Kemudian tersangka S menjawab, "Gua kalau jadi lu, pukulin aja. Itu parah, Den." Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Den, ntar gua ngapain?" Kemudian tersangka MDS menjawab, "Entar lu videoin aja." Kemudian tersangka S bertanya, "Ya sudah, mana HP lu?" Kemudian tersangka MDS menjawab, "Nih, HP gua." Kemudian sesampainya di rumah temannya anak korban, saudara D, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, "Perannya apa?" Tersangka MDS bilang, "Lu videoin aja, nih pakai HP gua." Kemudian tersangka MDS menyuruh anak korban, saudara D, itu push up 50 kali. Karena korban tidak kuat dan hanya sanggup 20 kali, korban disuruh sikap tobat oleh tersangka MDS. Anak korban menyampaikan tidak bisa, akhirnya tersangka MDS meminta tersangka S untuk mencontohkan sikap tobat. Kemudian anak korban D ini juga tidak bisa, sehingga tersangka MDS menyuruh anak korban untuk mengambil posisi push up, sambil tersangka S melakukan perekaman video dengan menggunakan
HP milik tersangka MDS. Kemudian terjadi berdasarkan CCTV yang sudah kami dapatkan di depan TKP, kemudian berdasarkan analisis handphone milik tersangka MDS, kami putar video tersebut dan kami tanyakan kepada para saksi. Para saksi menyatakan sesuai dengan apa yang video itu tayangkan, yaitu telah terjadi kekerasan terhadap anak korban D dengan cara menendang kepala anak korban beberapa kali, kemudian menginjak kepala anak korban beberapa kali, dan juga menendang perut anak korban dan memukul kepala anak korban ketika anak korban berada pada posisi push up. Saat itu tersangka S melakukan perekaman dengan menu video di handphone tersangka MDS. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, setelah itu ada orang tua temannya anak korban yang menolong korban dan akhirnya menghubungi satpam menghubungi petugas Polsek Pesanggerahan sehingga mengamankan 2 tersangka dan anak saksi AG, kemudian 2 orang tua temannya anak korban menolong anak korban membawa ke rumah sakit Medika Kebayoran Lama. Maka update perkembangannya adalah kami telah menetapkan tersangka S dengan menerap pasal persangkaannya adalah pasal 76 huruf C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena tersangka S berdasarkan 2 alat bukti dan barang bukti yang sudah kami sita, diduga atau disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap anak berdasarkan kronologis yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya terhadap tersangka S sudah kami lakukan penahanan setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersangka. Dan pada kesempatan yang baik ini kami mohon izin dengan hormat mengaturkan turut prihatin dan berempati atas kejadian yang menimpa anak korban saudara D dan turut prihatin, rasa prihatin ini kami sampaikan juga kepada keluarganya. Kemudian penyidikan yang berkesinambungan dan masih terus kami lakukan pendalaman ini, kami senantiasa melakukan metode kolaborasi interprofesi bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian PPA, dari KPAI, dari PPAPP Suku Dinas Jakarta Selatan, kemudian nanti ada beberapa saksi keterangan ahli yang akan kami mintakan. Kami akan mengusut tuntas kasus ini secara proporsional dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan juga berpedoman pada SOP yang berlaku. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami mohon izin juga memberikan himbauan kepada masyarakat apabila dalam menyelesaikan setiap permasalahan perselisihan yang terjadi mohon dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kita punya budaya yang baik namanya musyawarah. Jangan sampai melakukan penyelesaian permasalahan dilandaskan karena emosi hingga akhirnya merugikan salah satu pihak dan juga
melanggar hukum. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami juga menghimbau agar kita semua tidak membantu menyebarkan video, foto, gambar yang antara lain berisi atau konten kekerasan terhadap anak. Ini mohon dengan hormat kerjasamanya. Sekali lagi kami akan mengusut tuntas kasus ini secara proporsional dan sesuai SOP yang berlaku. Kemudian terhadap barang bukti yang sudah kami temukan sebagai update perkembangannya, CCTV, handphone akan kami lakukan pemeriksaan secara laboratoris untuk diuji, diangkat, kemudian ditampilkan kepada para saksi, kemudian dikumpulkan sebagai kelengkapan fakta dan kelengkapan alat bukti dalam proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon izin memberikan kesempatan kepada Ibu Adwitlani. Dengan hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Ada yang ingin disampaikan oleh beliau.